Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program renungan ini, saudara akan diberkati dan saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui program renungan ini, silakan lihat tanda subscribe yang ada di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan, buat berkat-Mu, buat waktu yang Tuhan beri, di mana di kesempatan ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini akan diberkati, akan diteguhkan, akan dikuatkan, akan dihiburkan. Jalan mereka diterangi, mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, jamah hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba, mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan. Saya percaya setiap kita merindukan ketenangan hidup. Bahkan mungkin saat ini, yang paling saudara butuhkan, yang paling saudara rindukan di dalam kehidupan saudara adalah ketenangan. Dengan kondisi yang ada, situasi yang ada, setiap kita mendambakan ketenangan. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi sumber ketenangan. Itu sebabnya saat ini kita akan melihat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan. Dengan kerinduan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara mengalami ketenangan hidup di dalam perjalanan hidup saudara. Dan di akhir video ini juga nanti kita akan berdoa. Kita memohon ketenangan daripada Tuhan memenuhi kehidupan kita semua, saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup adalah sebagai berikut. Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, Mazmur 62 ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud. Dan Daud menegaskan dalam berbagai pengalaman hidup yang dia alami, di mana dia pernah menjadi penggembala, dia menghadapi singa dalam menggembalakan domba-dombanya. Dia pernah menjadi panglima tentara menghadapi para musuh, dan pada akhirnya dia menjadi raja. Dan kemudian dalam pengalaman hidupnya, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan dalam hidupnya, dan hanya dekat Allah saja ia mengalami ketenangan. Dia panglima tentara. Dia tidak berkata bahwa dekat dengan para prajuritku aku tenang, sebagai panglima tentara aku tenang. Dia juga tidak berkata sebagai raja aku tenang. Tetapi yang dia tegaskan adalah bahwa kedekatan dengan Tuhan, di sanalah dia mengalami dan menikmati ketenangan hidup. Saudara, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini, kalau saudara rindu ketenangan, maka saudara akan menemukan ketenangan hanya di dekat Allah. Itu sebabnya
Milikilah keintiman dengan Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami dan menikmati ketenangan hidup. Saat ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Dekatkan diri saudara kalau saudara rindu mengalami ketenangan hidup. Kemudian Mazmur 116 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Di dalam Mazmur 116 ini juga pemazmur menegaskan saudara bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan. Kenapa? Karena Dia yang menyelamatkan, Dia yang meluputkan, Dia yang melindungi. Allah berbuat baik kepada umat-umatnya yang hidup dalam kesederhanaan, yang hidup dalam kelemahan, ketidakmampuan, tetapi Allah yang menjadi penyelamat, Allah yang menjadi pelindung, Allah yang menuntun dan memberkati. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, Allah lah yang mengerjakan dan berbuat kebaikan dalam seluruh kehidupan kita. Siapapun saudara, apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, Allah yang baik itu akan terus mengerjakan kebaikan dalam hidup saudara. Dia akan menyelamatkan saudara, Dia menuntun kehidupan saudara. Pemazmur ini berkata, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dia melindungi, meluputkan, menjaga kita saudara. Selanjutnya pemazmur ini berkata, dan mataku daripada air mata. Dia tidak akan terus-menerus mengizinkan kita berderai air mata. Dia akan meluputkan dan menjauhkan kita dari kesedihan, daripada air mata. Itu sebabnya dalam semua hal yang kita alami, mari kita berkata seperti pemazmur, kembalilah tenang hai jiwaku, karena Allah berbuat baik, Allah menyelamatkan, Allah melindungi, Allah menyertai. Kemudian ayat emas berikutnya saudara, tentang ketenangan hidup di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, dunia ini mungkin bisa memberi ketenangan, ketentraman, tapi tentu saja ketenangan, ketentraman yang bisa diberi dunia itu ketenangan, ketentraman yang sesaat dan sementara. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, yang akan memberikan ketenangan yang kekal, yang menjadi sumber ketenangan dan ketentraman yang kekal ialah Tuhan. Ketenangan dan ketentraman yang berasal dari Tuhanlah yang bersifat kekal dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 ini dikatakan saudara, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Jadi, untuk kita mengalami damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman yang bersifat kekal, mari kita hidup dalam kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, disitulah ada damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Ketika kita menjalani hari-hari kita hidup benar, maka ketenangan dan damai sejahtera Tuhan juga akan melingkupi kehidupan kita. Itu sebabnya alamilah ketenangan, ketentraman,
dengan hidup dalam kebenaran. Ayat emas berikutnya tentang ketenangan hidup saudara adalah dari Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saudara, dalam konteks ini firman Tuhan menegaskan bahwa ambillah jalan yang baik. Belajarlah dan tanyakanlah jalan dahulu kala. Maksudnya supaya umat-umatnya belajar dari pengalaman masa lalu, belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan masa lalu, dan itu dibuat jadi pertimbangan, jadi perbandingan untuk menjalani hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan. Firman Allah berkata, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Pilihlah jalan yang baik. Tempuhlah jalan yang baik. Maka dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Saudara, dalam perjalanan di dunia ini ada berbagai macam jalan yang bisa kita tempuh, saudara. Ada berbagai macam cara kehidupan yang bisa kita tempuh. Ada cara kehidupan yang jahat, cara kehidupan yang curang, cara kehidupan yang najis dan kotor. Tetapi ada cara kehidupan yang benar dan baik sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pilihlah itu. Dan ketika umatnya memilih jalan yang baik, jalan yang benar, maka mereka mendapat ketenangan. Melalui konteks firman Tuhan ini kita diajar untuk mengalami ketenangan hidup dengan memilih cara hidup yang baik dan benar. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang ketenangan hidup adalah dari Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudara, di dalam konteks ini firman Allah datang kepada umatnya, kepada Yakub, kepada orang Israel, di mana firman Allah menegaskan supaya mereka jangan takut apapun dan bagaimanapun pengalaman hidup mereka, apapun yang mereka hadapi, supaya mereka jangan takut, jangan gentar. Karena seringkali mereka harus menghadapi musuh-musuh. Mereka diperintahkan untuk tidak takut dan tidak gentar. Tetapi dikatakan, aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh. Tuhan yang mengerjakan keselamatan. Itu sebabnya tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Bahkan firman Allah ini berkata, Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman. Jadi saudara, dari konteks ini kita belajar bahwa Tuhanlah yang mengerjakan penyelamatan. Tuhan yang campur tangan mengerjakan penyelamatan. Dan Tuhan rindu umatnya hidup dalam ketenangan, hidup dalam keamanan. Demikian juga dalam kehidupan saudara, Tuhan campur tangan, Tuhan mengerjakan mujizat, Tuhan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Dan percayalah bahwa Allah bekerja menyelamatkan. Dengan kita percaya akan penyelamatan dari Tuhan, kita andalkan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita akan hidup aman dan tentram. Jadi jalani hidup kita, saudara, dengan mengandalkan Tuhan dan percaya Dia Allah yang sanggup.
Ayat emas berikutnya saudara adalah Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kembali di sini saudara, yang ditegaskan di dalam konteks Yakobus ini adalah keyakinan, hidup dalam iman. Jadi firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya hidup dalam iman. Karena kalau mereka tidak hidup dalam iman dan mendua hati, maka mereka tidak akan mengalami ketenangan. Jika saudara rindu mengalami ketenangan dalam hidup saudara, maka hiduplah sungguh-sungguh dalam iman. Jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan penyelamatan, perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah ragukan saudara. Percaya sungguh bahwa Allah sanggup, maka Dia akan memberikan ketenangan. Kemudian ayat emas berikutnya saudara adalah Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ini, firman Allah memberi undangan kepada umat-umatnya yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Dia dan kemudian memikul kuk, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Maka dengan demikian firman Allah berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita siap memikul kuk yang Tuhan izinkan kita alami, memikul segala beban yang Tuhan izinkan kita alami, bahkan kita belajar dan terus belajar untuk semakin rendah hati, belajar karakter Kristus, maka kita akan mengalami ketenangan, kata firman Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir saudara tentang ketenangan hidup dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, konteksnya ini adalah di mana murid-murid sedang menyeberangi danau dan kemudian Yesus masih tinggal di darat. Tapi tengah malam mereka sangat ketakutan karena diguncang oleh badai di tengah danau. Dan kemudian singkat cerita, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Dan waktu itu mereka sangat ketakutan, mereka berpikir bahwa itu hantu. Tetapi Yesus datang dan segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari ini pun saudara, dalam kondisi keadaan saudara mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran yang muncul dalam hati saudara. Dengar saudara, Yesus hadir dan Dia berkata kepada setiap saudara, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup yang kita sudah belajar dan renungkan bersama. Mari pegang kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan merindukan ketenangan, kedamaian. Dia rindu mengaruniakan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dan saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup. Dan biarlah saat ini kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati anak-anak-Mu, dan biarlah anak-anak-Mu belajar melangkah hidup dalam ketenangan hidup. Biarlah anak-anak-Mu mengalami ketenangan hidup dalam kehidupan mereka ketika Engkau campur tangan mengerjakan perlindungan, penyertaan-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka hidup di dalam ketenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah ketenangan dan damai sejahtera-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini tiba waktunya kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya kembali akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan penuh kerinduan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan permohonan saudara. Saat ini saudara, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Teruslah berdoa. Mungkin sampai saat ini ada doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti saudara. Teruslah berdoa, bertekunlah berdoa, karena Allah pasti menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Itu sebabnya saat ini sebelum kita memohon kepada Dia, mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia. Saya rindu sebentar kita bersama-sama menaikkan kata-kata syukur dan pujian kepada Tuhan. Mari saudara, ucapkan kata-kata syukur saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, sebelum kami menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Segala keberadaan kami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur, kami naikkan segala puji, kami naikkan segala penghormatan bagi-Mu atas segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk berdoa bersama saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dan permohonan saudara, saudara mungkin punya kebutuhan khusus, kerinduan khusus, masalah khusus, persoalan khusus. Ini waktunya untuk saudara menaikkan. Saya akan mengaminkan dan menopang setiap kata-kata doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya rindu saat ini saudara gunakan waktu ini berdoa buat pergumulan saudara, beban saudara secara khusus, pribadi lepas pribadi. Mari saudara mulai ungkapkan, mulai berdoa, berseru untuk doa-doa pribadi saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini mungkin ada masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami, yang orang lain tidak mengerti, yang orang lain tidak tahu, dan orang lain tidak sanggup menolong. Dan saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu, bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan mereka, dengarkan tangisan mereka, dengarkan jeritan hati mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan-Mu dalam pergumulan pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya campur tangan dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan terus menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu untuk menjaga kesehatan mereka, untuk hidup dalam budaya yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan.
Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam urat. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan asam lambung. Tuhan juga campur tangan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit diabetes. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, normalkan ya Tuhan, normalkan Bapa gula darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, hamba berdoa menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus Tuhan tolong tumor ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat dalam hidup anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam keadaan sakit, namun jenis penyakit yang sedang mereka derita belum disebutkan. Hamba berdoa apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saya percaya ya Tuhan, ke depan anak-anak-Mu ini akan bersaksi di channel ini, di kolom-kolom komentar channel ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat telah terjadi saat ini, dan anak-anak-Mu akan bersaksi untuk memuliakan nama-Mu, dan mereka akan bersaksi untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kesembuhan, kesehatan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara, saya rindu saudara ungkapkan saat ini kepada Tuhan, dan saya akan menopang saudara dalam doa untuk keberhasilan saudara, untuk penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan dan profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan yang tahu. Berkati anak-anak-Mu para pegawai dalam bidang apapun mereka. Berkati kepegawaian mereka ya Tuhan. Berkati, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mempromosikan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan bela mereka, Tuhan buka jalan dan pintu berkat mengalir bagi mereka. Berkati mereka para medis ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan berikan hati mereka ya Tuhan untuk berbelas kasihan bagi para pasien, sehingga mereka melakukan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu para medis ya Tuhan dalam karir mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Kau pakai dan Kau berkati mereka. Berkati para petani ya Tuhan, hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bangsa ini melalui pertanian. Itu sebabnya saat ini berkati para petani, biar mereka bisa berhasil ya Tuhan
dalam apa yang mereka tanam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memakai para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, supaya mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang karir yang sedang mereka jalani, mungkin ada mereka yang profesi pekerjaan yang sedang mereka jalani belum disebutkan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pebisnis, berkati bisnis mereka. Para pengusaha, berkati. Para pedagang, berkati semuanya. Tuhan campur tangan dalam semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong dan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pengangguran. Tuhan jamah, lawan dan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong mereka, buka pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Beri hikmat bagi mereka untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersepakat bersama untuk berdoa bagi pemerintahan kami di bangsa ini. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang diberkati. Berkati bangsa ini. Itu sebabnya berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Ajar mereka semua mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat agar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati tentara, polisi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Jamah berkati mereka semua. Berkati semua ya Tuhan yang berperan untuk memajukan bangsa ini. Pakai dan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan sehingga ekonomi bangsa kami ini bisa semakin maju. Keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami dalam semua ilmu, dalam semua bidang bisa semakin maju dan berkembang. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa khusus bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu lah yang menerangi bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja untuk mengabdi dan membawa bangsa ini lebih maju secara spiritual ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati semuanya, para pemimpin-pemimpin gereja berkati, para pemangku kejabatan ya Tuhan di gereja-gereja, Tuhan memberkati. Biar semua gereja-gereja bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan juga kiranya memulihkan pandemi yang sedang masih melanda saat ini. Tuhan campur tangan biar semuanya bisa berakhir. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan pasti menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa dan seruan kita sudah didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.